We're still in the middle of our date. Who the hell are you? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibraya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul City Hunter 2024. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Puput yang akan menyewa tentara bayaran untuk menemukan adiknya yang hilang. Puput mengatakan kalau dirinya sudah melapor kepada polisi perihal adiknya tersebut, namun sampai sekarang polisi masih belum bisa menemukan adiknya. Singkat cerita, si tentara bayaran yang diketahui bernama Ryo Saeba langsung bekerja untuk menemukan adik Puput yang hilang. Diberitahu Ryo Saeba juga mempunyai satu orang partner bernama Maki, ini orangnya. Maki yang paham Ryo adalah seorang mata keranjang, ia pun mengingatkan Ryo agar fokus dengan pekerjaan mereka. Rupanya dugaan Maki benar karena saat ini Ryo malah sedang melihat para wanita cantik di gedung sebelah. Beberapa saat kemudian Ryo akhirnya menemukan adik Puput yang kala itu nampak sedang bersama para Yakuza. Dengan segera Ryo langsung bergegas menghampiri para Yakuza tersebut. Adieu, white swimsuit bear! Ketika sudah berhasil masuk, Ryo pun membrutal dengan melumpuhkan satu persatu dari mereka. Who the hell are you? Whoopsie, direct hit. Setelah itu, saat Ryo ingin membawa adik Puput pergi, adik si Puput yang bernama Kurumi malah bergegas kabur karena mungkin ia tidak tahu kalau Ryo ingin menyelamatkannya. Dengan segera Ryo meminta bantuan kepada Maki agar ikut mengejar Kurumi juga. Singkatnya, Ryo dan Maki bertemu, namun bersamaan dengan itu para Yakuza sudah mengepung mereka. Dengan terpaksa, Ryo dan Maki pun menghadapi para Yakuza tersebut. Setelah mengalahkan para Yakuza, Ryo dan Maki kembali mencari Kurumi hingga akhirnya mereka menemukan Kurumi yang baru saja melompat ke gedung sebelah. Di sini Ryo meminta Maki agar mengejar Kurumi menggunakan mobil sementara dirinya akan melompat seperti yang dilakukan Kurumi. Namun ternyata lompatan Ryo meleset dan malah masuk ke ruangan yang salah. Kemudian kejar-kejaran kembali berlanjut. Hingga pada akhirnya Kurumi terpojok di sebuah gang. Di sini Maki sempat menjelaskan kalau ia dan Ryo bukan orang jahat melainkan ingin menyelamatkan Kurumi atas suruhan dari kakak Kurumi yaitu si Puput. Namun di waktu yang sama tiba-tiba urat leher Kurumi berubah dan Kurumi bergegas kabur dengan cara yang tidak biasa. Setelah itu, Maki menemukan dua cairan aneh yang tadi dijatuhkan oleh Kurumi. Diam-diam, Maki mengantongi cairan tersebut untuk ia selidiki lebih lanjut. Kemudian saat Ryo dan Maki hendak melanjutkan lagi perjalanan, tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang detektif cantik. Di sini si detektif sangat kesal karena Ryo dan Maki sudah berbuat keributan di tengah kota. Don't make me get naughtier. You know I lose it when I don't get to see you. Bersamaan dengan itu, atasan si detektif yang merupakan ketua polisi datang juga menghampiri mereka. Si ketua polisi awalnya ingin menangkap Ryo dan Maki atas kekacauan tersebut. Tapi beruntung mereka berdua dibela oleh si detektif cantik hingga akhirnya Ryo dan Maki dilepaskan kembali.
Setelah itu, Ryo mengantarkan Maki untuk menemui adik perempuannya yang sudah menunggu di sebuah restoran karena kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun adiknya Maki. Di tengah perjalanan, Maki mengatakan kalau Kurumi orang yang tadi mereka kejar adalah seorang toktoker yang cukup terkenal dan semua konten-kontennya tentang cosplay anime. Mendengar hal itu, Ryo yang mata keranjang sangat senang dan sudah tidak sabar untuk mengejarnya lagi. You butthole, quit it! Setibanya mereka di depan restoran, kita akan diperkenalkan dengan adiknya Maki yang bernama Kaori Susan. Di sini Maki meminta Ryo agar pergi saja karena dirinya ingin mengobrol berdua bersama Susan adiknya. I'm gonna get going. Yes, sir. Ketika Maki sudah berada di dalam, ternyata Maki ingin memberitahu Susan kalau sebenarnya Susan ini bukan adik kandung Maki, melainkan Susan adalah anak pungut ayahnya. Dulu ayah Maki sempat berpesan agar Maki memberitahukan hal tersebut kepada Susan saat Susan berumur 20 tahun. Namun belum sempat hal itu diutarakan tiba-tiba. Setelah itu turun supir mobil dengan tatapan kosong dan hendak menghabisi Maki. Terlihat si supir juga yang mengeluarkan urat hitam seperti Kurumi. Maki sendiri sempat melawan si supir dengan menancapkan pisau beberapa kali, tapi anehnya si supir sangat kuat dan tak kunjung koit. Tak berselang lama, Ryo kembali ke restoran, tapi sayangnya Maki sudah dalam keadaan sekarat setelah melawan si supir tadi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Maki memberikan 2 cairan botol yang ia bawa. Lalu Maki juga berpesan agar Ryo mau menjaga adiknya, yaitu Kaori Susan. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Susan yang sedang mencari Ryo karena semenjak Maki tewas ia berambisi ingin membalas dendam. Hingga tak lama Susan akhirnya bertemu dengan Ryo yang kala itu sedang bersama 2 wanita. Di sini Susan tampak kecewa karena baru beberapa hari kakaknya tewas, Ryo seperti sudah melupakannya. Padahal kakaknya tersebut adalah satu-satunya partner Ryo. Kemudian Susan mengajak Ryo agar ia dan Ryo bisa membalaskan kematian Maki sang kakak. Akan tetapi Ryo menolak dan menyuruh Susan untuk segera pulang. Go home and sleep, bonehead. Di pagi harinya ternyata Susan mengikuti Ryo sampai ke rumah. Ryo beberapa kali mengusir Susan, namun Susan tidak mau memperdulikannya. Bahkan saat ini Susan menggeledah apartemen Ryo untuk menemukan petunjuk. Namun yang ia dapat malah sekumpulan kaset dewasa yang sengaja dikoleksi oleh Ryo si mata keranjang. Don't touch that! What's this for? What do you care? Kemudian Susan masuk ke sebuah ruangan kerja dan ia menemukan sebuah pistol milik Maki. Di sini Ryo mengatakan kalau ruangan ini adalah ruangan kerja dirinya bersama Maki, lalu Ryo menembakkan pistol beberapa kali. Setelah itu Ryo mengatakan kalau ia tidak mau Susan mengganggu dirinya karena yang pasti Ryo juga ingin membalas dendam walau tanpa ditemani Susan. Pada akhirnya Susan pun pergi dari apartemen tersebut. It's no place for you to be. Adegan berpindah kepada si detektif cantik dan juga ketua polisi. Rupanya pihak kepolisian baru saja menemukan jasad yang koit dengan urat hitam di leher. Diketahui kejadian seperti itu sudah puluhan kali terjadi selama kurun waktu 3 bulan. Malam harinya memperlihatkan Susan yang kembali mengikuti Ryo secara diam-diam. Namun di suatu kesempatan Susan harus ketahuan oleh Ryo dan Ryo segera mengusir Susan. Akan tetapi Susan memohon agar dirinya diikut sertakan dalam upaya balas dendamnya. Hingga pada akhirnya Ryo pun mengizinkan Susan untuk ikut dengan Ryo. Introduce you to the world I live in. Kemudian mereka berdua pergi ke markas Yakuza untuk menemui ketuanya. Di sini mereka berdua sempat dihadang oleh beberapa anggota Yakuza yang dulu sempat menculik Kurumi. Namun bersamaan dengan itu datang seorang kakek yang merupakan ketua Yakuza. Si kakek yang paham dengan kebrutalan Ryo Saeba, ia pun dengan segera menyuruh ajudannya untuk menghajar beberapa anggota yang tadi songong kepada Ryo.
Setelah itu, Ryo bertanya apakah kematian Maki ada hubungannya dengan Yakuza, mengingat terakhir kali ia dan Maki berbaku hantam dengan para Yakuza untuk menyelamatkan Kurumi. Si kakek akhirnya menjelaskan kalau waktu itu anak buah Yakuzanya baru saja menemukan Kurumi setelah Kurumi diculik oleh sindikat misterius. Tujuan Yakuza waktu itu adalah menginterogasi Kurumi karena banyak dari anak buah si kakek yang juga telah diculik oleh sindikat misterius tersebut. I was sorry to hear it. He was a good one. We've heard 2 of our younger members are gone. Kemudian si kakek menjelaskan kalau belakangan ini marak terjadi penculikan dan para korban yang dibebaskan semuanya bertingkah aneh serta memiliki kekuatan di atas manusia normal. Namun semua korban yang dibebaskan tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri serta hanya akan hidup selama 3 hari kecuali Kurumi. Dari sebab itulah Kurumi sekarang sedang dicari oleh para sindikat misterius untuk diteliti lebih lanjut. Mendengar penjelasan itu, pada akhirnya Ryo sadar kalau dalang dari semua kekacauan di kota serta yang sudah menghabisi Maki adalah ulah dari para sindikat misterius. Stay on your guard. It's your thing now. Singkatnya, saat Ryo dan Susan sudah keluar, mereka tak sengaja menemukan Kurumi. Namun Kurumi yang ketakutan segera bergegas kabur dan terjadilah kejar-kejaran. Lalu Kurumi masuk ke sebuah klub malam demi menghindar dari kejaran Ryo dan juga Susan. Akan tetapi di saat bersamaan, Kurumi malah ditodong senjata oleh anggota sindikat misterius. Ryo yang sadar kalau mereka adalah para sindikat misterius, ia pun langsung melakukan perlawanan. Sayangnya para sindikat tersebut berhasil kabur tanpa menghilangkan jejak. Sementara itu, Kurumi yang terus saja dikejar oleh Susan, ia pun tampak sangat kelelahan lalu tiba-tiba pingsan. Dengan segera, Susan pun membawa Kurumi ke apartemen milik Ryo. Beberapa jam kemudian, Kurumi akhirnya sadar dari pingsannya. Lalu Ryo mengatakan kalau sudah beberapa minggu ke belakang, Kurumi dicari oleh kakak perempuannya yang bernama Puput, yaitu wanita yang kita lihat di awal film. Namun Kurumi menjawab jika dirinya tidak mempunyai seorang kakak karena Kurumi adalah anak tunggal. Mendengar hal tersebut, Ryo tampak kesal karena bisa-bisanya ia dibohongi oleh seorang wanita. Kemudian Ryo mengeluarkan cairan serum yang sebelumnya diberikan oleh Maki sambil bertanya apa yang sebenarnya terjadi sebab serum tersebut didapatkan oleh Maki saat mengejar Kurumi. Kurumi akhirnya menceritakan kalau waktu itu ia sedang mencari sahabatnya yang hilang diculik oleh para sindikat misterius. Namun di suatu ketika Kurumi juga malah diculik oleh mereka dan dibawa ke sebuah lab. Di sana Kurumi disuntikan sebuah cairan untuk bahan percobaan mereka. Untungnya di suatu kesempatan Kurumi berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Gone out of nowhere. I'm so sorry. Adegan berpindah ke kelompok sindikat misterius. Terlihat 2 orang yang tadi hendak menangkap Kurumi sekarang sedang meminta maaf kepada pemimpin mereka karena tidak berhasil membawa Kurumi. Di sini kita diberitahu alasan kenapa mereka sangat menginginkan Kurumi. Ternyata Kurumi adalah satu-satunya proyek percobaan mereka yang berhasil mengendalikan dirinya sendiri serta tidak tewas dalam 3 hari. Diberitahu juga kalau semua anggota dari sindikat misterius ini terpasang sebuah chip di belakang kepalanya dan mereka bisa diledakkan kapan saja sesuai keinginan si pemimpin. Lalu untuk memperingati kedua anak buahnya tersebut, si pemimpin dengan tega mengkoitkan satu pengawal melalui chip yang dipasang di belakang kepala. We're under pressure from the homeland. Di malam berikutnya memperlihatkan si detektif cantik yang sedang menemui Ryo di suatu tempat. Di sini si detektif mengajak Ryo untuk bekerja sama dalam memberantas sindikat misterius. Rupanya si detektif juga sudah tahu kalau semua kekacauan yang ada di kota adalah ulah dari sindikat misterius tersebut. Lalu si detektif menjelaskan kalau ayah Maki dulunya merupakan detektif sama seperti dirinya. Dari dulu ayah Maki berambisi untuk membongkar sindikat misterius tapi sayangnya ia gagal dan malah dihabisi oleh mereka. Namun sebelum ayah Maki tewas, ayah Maki pernah berpesan kepada Maki agar Maki melanjutkan misinya.
Artinya Maki dihabisi oleh sindikat misterius karena mereka tahu kalau Maki akan melanjutkan misi dari ayahnya, yaitu memberantas kelompok mereka. Setelah melakukan pertemuan dengan si detektif, Ryo pun pulang ke apartemen. Namun setibanya di sana, ia melihat Kurumi yang sudah cosplay seperti anime. Di sini Kurumi menjelaskan kalau hari ini adalah hari cosplay nasional yang akan diadakan di suatu tempat. Kurumi dari kecil sangat ingin memenangkan penghargaan tersebut karena itu adalah cita-citanya. Akan tetapi Ryo melarang karena sangat berbahaya bagi Kurumi apabila Kurumi pergi ke tempat umum. Susan yang kasihan kepada Kurumi, ia mencoba membujuk Ryo agar mengizinkan Kurumi pergi. Susan juga mengatakan kalau Ryo dan dirinya pasti bisa melindungi Kurumi di acara cosplay tersebut. Kemudian Susan menunjukkan foto CEO yang akan mengadakan acara itu dan Ryo yang sangat suka dengan wanita menonjol tanpa ragu mengiyakannya. Guess I'm going meow. Singkatnya, mereka bertiga pergi ke acara tersebut. Di sini CEO yang akan mengadakan acara itu mengatakan kalau ia sangat senang karena Kurumi bisa hadir mengingat Kurumi adalah TokToker yang cukup terkenal. Kemudian muncul Ryo dan langsung mengajak berkenalan dengan CEO. I mean it, thank you. Howdy. See you later. Setelah itu acara pun dimulai dan terlihat Kurumi yang tampil baik di acara tersebut. Namun di tengah-tengah acara ternyata salah satu anggota sindikat misterius sudah membidik Kurumi dari atas. Beruntung tembakan bius yang dia tembakkan berhasil dihalau oleh Ryo. Kemudian Ryo membawa pergi Kurumi ke belakang panggung, tapi sayangnya ia dihadang oleh anggota sindikat yang lain. Ternyata yang menghadangnya itu adalah Puput, seorang wanita yang dulu mengaku sebagai kakaknya Kurumi waktu di awal film. Di sini Ryo menyuruh Susan untuk mengamankan Kurumi sementara dirinya akan menghadapi si Puput. Di tengah pertarungan, semua penonton malah mengira kalau adegan baku hantam Ryo dengan Puput adalah bagian dari acara. Di sisi lain, Susan yang hendak pergi bersama Kurumi, mereka tak sengaja bertemu dengan CEO dan juga ketua polisi. Susan yang panik segera meminta si ketua polisi untuk mengamankan Kurumi sementara dirinya akan mencoba membantu Ryo. Kembali ke Ryo yang masih berbaku hantam dengan si Puput. We're still in the middle of our date. Pada akhirnya Ryo berhasil melumpuhkan si Puput hingga para penonton bertepuk tangan karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Ryo membawa Puput ke belakang panggung dan bertanya kepada Susan di mana Kurumi. Susan menjawab kalau Kurumi sudah diamankan seorang polisi, tapi sayangnya ia tidak kenal siapa polisi tersebut. Mendengar hal itu, Ryo yakin kalau Kurumi sekarang pasti sudah diculik kembali oleh para sindikat misterius. Singkat cerita, Ryo memanggil si detektif cantik untuk menginterogasi Puput di kantor polisi. Di sini si detektif juga sempat bertanya kepada Susan tentang siapakah orang yang sudah membawa Kurumi. Susan meminta maaf karena ia tidak mengenal orangnya, namun yang pasti orang tersebut adalah polisi. Kemudian si detektif membawa Puput ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba chip yang ada di belakang kepala Puput meledak. Rupanya pemimpin sindikat sudah tahu kalau Puput telah tertangkap sehingga ia takut Puput akan membocorkan rahasia mereka. Adegan berpindah ke ketua polisi yang tadi membawa Kurumi. Ternyata si ketua polisi ini adalah polisi korup yang bekerja sama dengan kelompok sindikat demi uang. Setelah mendapatkan uang yang diminta, si ketua polisi pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Malam harinya memperlihatkan Ryo yang sedang mempersiapkan persenjataan karena malam ini juga ia berencana akan membantai kelompok sindikat misterius. Ryo juga tidak lupa mengajak Susan sambil mengatakan kalau ia sudah mempunyai rencana. Di tengah perjalanan, Susan bertanya kepada Ryo mau kemanakah mereka sekarang.
Ryo menjawab kalau mereka akan membalas dendam kepada kelompok sindikat serta menyelamatkan Kurumi. Ternyata sebelumnya Ryo telah dengan sengaja menyimpan GPS di anting milik Kurumi sehingga ia tahu di mana Kurumi sekarang. Bersamaan dengan itu, Ryo mendapat telepon dari si kakek ketua Yakuza. Di sini si kakek mengatakan kalau kelompok sindikat misterius itu bernama Union dan markasnya ada di ujung kota. Ryo pun berterima kasih kepada si kakek karena sudah memberinya informasi yang padahal Ryo juga sudah mengetahuinya melalui GPS. Lalu si kakek meminta Ryo agar menghabisi para sindikat tersebut sebab anak buah si kakek juga sudah banyak yang menjadi korban. Si kakek berjanji apabila Ryo berhasil meratakan mereka, maka si kakek akan menyediakan puluhan kupu-kupu subuh demi bisa memuaskan Ryo. Tentu saja Ryo langsung sumringah saat mendengar hal itu. Oh, you done it now. Adegan berpindah kepada Kurumi yang sekarang sedang diteliti oleh para dokter di sebuah lab. Terlihat di sana juga ada CEO acara cosplay yang ternyata dia merupakan seorang dokter yang bekerja untuk kelompok sindikat. Singkatnya, para dokter sudah berhasil membuat cairan dari DNA Kurumi yang membuat cairan tersebut bisa menjadikan seseorang lebih kuat tanpa efek samping apapun. Namun bersamaan dengan itu, pemimpin sindikat yang bernama Jojo ini orangnya malah menghabisi CEO tersebut. Will be unstoppable. Kemudian Jojo juga memerintahkan anak buahnya agar menghabisi semua dokter yang ada di sana karena pekerjaan dari para dokter itu sudah tak dibutuhkan. Di waktu yang sama memperlihatkan si detektif cantik yang baru saja menemukan jasad atasannya, yaitu si ketua polisi korup. Di sini si detektif segera menyuruh anak buahnya untuk mengecek komputer milik si ketua polisi sebab ia yakin kematian si ketua polisi pasti ada hubungannya dengan sindikat misterius. Whoa, hey! We're going in here? Adegan kembali ke Ryo dan Susan yang sekarang telah sampai di markas sindikat. Mereka berdua terus berjalan masuk hingga mengarah ke sebuah lab. Di sini mereka berdua sangat kaget setelah melihat para dokter yang sudah koit. Tak lama kemudian mereka tiba-tiba ditodong oleh puluhan anak buah Jojo si pemimpin sindikat. Ryo dengan polos mengatakan kalau ia datang hanya untuk mengantarkan paket makanan tapi mereka langsung memberondongnya dengan tembakan. Setelah berhasil menghindar, Ryo menyuruh Susan untuk bersiap karena bagaimanapun mereka harus menghadapi kelompok sindikat itu lalu terjadilah tembak-tembakan. Pada akhirnya, Ryo dan Susan mampu meratakan semua anak buah Jojo. Kemudian muncullah Jojo sambil menyandra Kurumi. Di sini Jojo mengajak Ryo agar bergabung bersama sindikatnya, tapi Ryo tentu menolak ajakan tersebut. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba ternyata itu adalah tangan kanan Jojo yang sekarang sudah disempurnakan oleh cairan serum milik mereka. Di tengah pertarungan, Ryo menyuruh Susan agar mengejar Kurumi yang sekarang dibawa ke lantai atas oleh Jojo. Kembali ke Susan yang akhirnya menemukan Jojo dan Kurumi, namun tiba-tiba ternyata ruangan tersebut sudah ditutup dengan kaca. Di sini Jojo mengatakan kalau sebentar lagi ia dan Kurumi akan dijemput oleh rekannya dari Amerika Tengah karena sebenarnya markas utama sindikat misterius berada di Amerika Tengah.
Sambil menunggu rekannya menjemput lewat helikopter, Jojo juga mengatakan kalau Susan sebenarnya adalah adik tiri dari Maki. Ayah kandung Susan dulunya merupakan anggota sindikat, namun karena sudah tidak berguna, Jojo pun menghabisi ayah kandung Susan. Mendengar hal itu, Susan pun semakin geram kepada Jojo hingga tak berselang lama Rio pun muncul. Lalu dengan mudah Rio melumpuhkan Jojo. Di waktu yang sama, helikopter yang akan menjemput Jojo datang, tapi sepertinya helikopter itu tidak jadi menjemput setelah melihat keadaan yang tidak aman. Kemudian Susan sempat ingin menghabisi Jojo, tapi ia tidak berani untuk melakukannya. Sampai di suatu ketika saat Jojo mempunyai kesempatan dan hendak menembak, tiba-tiba tak berselang lama, si detektif dan para polisi anak buahnya juga tiba di lokasi tersebut. Mereka mengetahui lokasi ini dari komputer si ketua polisi korup yang sudah diperiksa. Are you alright? Beberapa hari kemudian memperlihatkan Kaori Susan yang sedang mengunjungi makam kakaknya yaitu Maki. Setelah itu Susan juga melihat kalau Kurumi sekarang sudah aktif lagi bermain media sosial. Di hari selanjutnya, Rio yang baru saja bangun tidur tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Susan. Ternyata Susan mulai saat ini akan menjadi partner Rio menggantikan kakaknya dulu. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.